Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Masih membahas kitab Syarah Muqaddimah al-Ajurumiyah yang disyarah oleh Al-Imam Al-Makkudi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita ingatkan kembali progres kita sudah sejauh mana. Jadi sekarang kita sedang membahas bab mansubatul asma'. Pembahasan tentang isim-isim yang harus selalu dihukumi mansub. Jika kita ketemu isim-isim ini, maka dia harus mansub. Contohnya maf'ul bih. Nggak ada istilahnya maf'ul bih itu marfu, maf'ul bih itu majrur, tidak ada. Pasti dia selalu mansub. Makanya dia dinamakan mansubat. Ini yang sedang kita bahas, mansubatul asma'. Nah, ini merupakan pembahasan akhir dari Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Ya, setelah ini baru masuk mahfudhat sedikit, kemudian selesai. Jadi mansubat dalam bahasa Arab, mansubatul asma itu ada banyak. Kita sudah bahas beberapa kemarin, bab al-maf'ul bihi, sudah kita bahas maf'ul bihi itu apa, kemudian bagaimana contoh i'rabnya di pelajaran sebelumnya. Al-masdar juga sudah kita bahas. Kemudian zarf zaman dan zarf makan. Nah, kita sekarang sedang berada di sini. Zarfuz zaman wa zarful makan. Silakan antum buka di kitabnya di halaman 101. Ya, pembahasan tentang zarfuz zaman wa zarful makan. Adapun pembahasan tentang zarfuz zaman sudah selesai kita ambil kemarin ini di halaman berapa? 101 ya. Jadi zarfuz zaman sudah kemarin kita ambil, ada beberapa. Kita merojah sedikit ya sebelum kita lanjutkan. Di Muqaddimah Ajurumiyah dikatakan zarfuz zaman huwa ismuz zaman al-mansubu bitakdiri fi nahu al-yawma wal lailata wa gudwatan wa bukratan wa saharon wa godan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma ashbaha dalik. Zarfuz zaman itu adalah isim zaman, isim yang fungsinya untuk menerangkan keterangan waktu, dan dia selalu mansub. Al-yauma, al-lailata, untuk lihat contoh-contohnya di sini, semua bentuknya mansub. Bitakdiri fi, maksudnya apa? Maknanya itu makna fi. Al-yauma itu seolah-olah ada fi sebelumnya, meskipun fi-nya tidak kelihatan. Kalau antum katakan al-yauma itu kan artinya hari ini ya. Antum ditanya, kapan antum pergi? Antum jawab al-yauma. Nah, apa arti al-yauma? Fil yaumi, fi hadzal yaum, maksudnya di hari ini. Nah, kalau kita terjemahkan zarfuz zaman itu kan ada kata di ya. Di dalam bahasa Arab apa? Fi. Itu maksudnya bitakdiri fi. Nah, di sini ada beberapa contoh: al yauma, hari ini; al lailata, malam ini; wa gudwatan, wa bukrotan, sore dan pagi hari; wa saharon, di waktu sahur ya, waktu sebelum subuh; wa godan, besok; atamatan, ba'dal isya; sabahan, ya, tengah malam maksudnya ya, sabahan itu pagi hari; masaan, sore hari; abadan artinya selama-lamanya; amadan juga begitu; wahinan, tatkala; wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengannya. Ini totalnya ada 12 isim zaman. Dan apa makna masing-masing yang 12 itu beserta contoh-contohnya sudah kita bahas kemarin. Al-yauma, al-lailata, silakan di murojah kembali kalau masih agak bingung. Kemudian selesai kita dari zarfuz zaman, kita masuk ke saudaranya zarfuz zaman, yaitu zarful makan. Makan sesuai dengan namanya, al-makan artinya tempat, az-zaman waktu. Jadi zarfuz zaman keterangan waktu, zarful makan keterangan tempat. Kalau zarfuz zaman tadi sudah kita ambil ada 13, ada 12 ya. Maka kalau zarful makan di sini dibawakan ada 13. Fadzakaru aidan li dzarfil makan 13 kalimah. Ada 13 kata. Kita lihat contoh-contoh zarful makan, keterangan tempat. Al-ula amama wa huwa bima'na qaddama. Taqulu jalastu amamaka ay qaddamaka. Amama artinya di hadapan atau di depan. Bimana qaddam. Qaddam juga artinya di depan ya. Mungkin jarang kita dengar qaddam ya.
seringnya kita dengar yang amama. Qudam artinya sama, yaitu di hadapan. Jalastu amamaka artinya saya duduk di hadapanmu. Kemudian yang kedua, khalfa wahya diddu qudam taqulu jalastu khalfaka. Khalfa artinya di belakang. Kemudian qudam tadi sudah bimana amama, jalastu quddamaka, jadi amama sama qudam artinya sama. Waro'a bimana khalfa, wa qad takunu bimana qudam, fahiya minal adad. Taib. Kalau amama tadi dia maknanya sama dengan qudam. Kalau khalfa dia maknanya sama dengan waro'a. Gitu ya. Jadi mau pakai amama silahkan, mau pakai qudama silahkan, maknanya sama. Mau pakai khalfa silahkan, mau pakai waro'a juga silahkan, maknanya sama. Kemudian sedikit faidah di kata waro'a. Wa qad takunu. Nah, kalau ada kata seperti ini, qad ketemu fi'il mudhari artinya kadang. Ya, kadang waro'a itu bimana qudam. Ya, terkadang dia memiliki makna qudam. Qudam artinya apa? Di depan, waro'a di belakang. Fahiya minal adad, lawan kata. Ya, jadi terkadang ya, dalam kondisi yang spesial ya, kondisi yang tertentu saja, dalam kondisi-kondisi tertentu waro'a itu bermakna di depan. Ya, wa qad qila fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah katakan wa kana waro'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nah, sebagaimana dikatakan di surat Al-Kahfi ya. Ya, wa kana waro'ahum, di belakang mereka, di belakang orang-orang itu, di tengah laut mereka, ya, di belakang perahu mereka ada seorang raja, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang merampas setiap perahu yang ada. Ada raja dan pasukannya yang kalau ada lihat pas perahu lewat dirampas. Ya, lihat perahu lewat dirampas. Waro'a di ayat ini itu bimana qudama, di hadapan mereka. Di hadapan mereka ada raja yang siap merampas perahu yang mereka tumpangi. Ai quddamahum malikun, di hadapan mereka itu ada seorang raja. Ya, raja beserta pasukannya yang siap merampas. Taqulu jalastu waro'aka. Jalastu waro'aka terkadang artinya jalastu amamaka, artinya sama. Jalastu quddamaka. Gitu ya. Tapi ini kondisi khusus saja. Ya, hukum asalnya waro'a itu mananya sama dengan khalfa, di belakang. Kemudian fauqa wahya diddu tahta. Ya, fauqa artinya di atas, lawan dari tahta. Zaidun fauqaka, Zaid berada di atasmu. Kemudian tahta wahya diddu fauqa taqulu jalastu tahtaka. Ya, jadi fauqa lawan katanya tahta. Apa bedanya fauqa dengan ala? Ala huruf jar. Kalau ala itu menempel, di atas tapi menempel ya. Misalkan antum duduk di kursi. Badan antum sama kursi nempel tidak? Nempel. Maka di situ gunakan ala. Tapi kalau ada pesawat lewat di atas rumah antum, jangan katakan ala, katakan fauqa. Ya, fauqa. Taib. Kemudian yang ke berapa? Yang ketujuh, inda wa ya dzarf mana al-qarb, mana kedekatan. Ya, untuk menunjukkan kedekatan. Inda zarf mana al-qurb, taqulu jalastu indaka ay qurbaka. Jadi inda itu artinya di sisi. Kalau di sisi berarti kan dekat gitu. Ya, untuk menunjukkan kedekatan. Kemudian ma'a wahya kalimatun tadullu alal musahabah. Kata menunjukkan atas musahabah, kebersamaan. Taqulu ji'tu ma'a Zaidin ay musahiban lahu. Saya datang bersama Zaid, maksudnya saya datang musahiban lahu, bersama-sama dengannya. Kemudian yang kesembilan, izaa, bimana hidaa. Izaa atau hidaa itu hidaa bukan artinya sepatu ya. Izaa ya, bukan artinya izaa bimana hida, bukan artinya sepatu ya. Jalastu izaahu ay hidaahu. Izaa itu maknanya sama dengan amama. Ya, ini mungkin jarang kita dengar ya, jarang kita pakai. Jadi izaa itu maknanya sama dengan amama, di hadapan. Izaa bimana amama, sama dengan hidaa. Ada contoh misalkan lagaz ya, dikatakan
akaltu, saya makan, hida'a abi, saya makan hida'a abi. Ya, jangan sampai antum artikan hida di sini sepatu. Bisa artinya seperti itu, tapi masa antum makan sepatu bapak antum? Kan enggak. Nah, jadi akal tuh hida'a abi mana? Akal tuh mama abi. Saya makan di hadapan bapak saya. Jelas maksudnya ya? Ya sampai salah artikan nanti, antum kok makan sepatu gimana? Antum ketawakan nanti orang, padahal antum yang salah memahami. Taib. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi iza'a bi mana? Amama. Kemudian tilqa'a, di mana hida'a, tilqa'a sama iza'a artinya sama. Silakan mau pakai yang mana aja. Ini sama mananya. Taib. Tilqa'a. Jelas tuh tilqa'a ay hida'ahu. Kemudian yang ke-11 hida'a juga, hida'a sama dengan iza tadi, artinya sama ya. Berarti 3 ini sama artinya. Iza'a, tilqa'a, hida'a. Kemudian yang ke-12 huna isyaratun ila dzarfil makanil qarib taqulu jalastu huna ay qariban. Huna itu untuk mengisyaratkan kedekatan. Huna artinya di sini, berarti dekat ya. Ya, huna untuk yang dekat, hunaga untuk yang jauh. Kemudian yang ke-13 sama, bukan summa ya. Kalau summa itu kan huruf ataf dia, artinya kemudian. Sama ini. Isyaratun ilal makanil ba'id taqulu jalastu sama ay fi dzalikal makanil ba'id. Kalau sama itu lawan dari huna tadi. Ya, sama ini sama dengan hunaka dia. Ya, sama ya. Fasamma wajhallah ya. Hunaka wajhallah. Hunaka artinya di sana, makanil ba'id. Jalastu sama ay fi dzalikal makanil ba'id. Ya, di ayat dikatakan wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman. Wa idza ra'aita samma, jika engkau melihat di sana, engkau akan melihat ay hunaka. Sama artinya hunaka. Dan wa ma asbaha dzalik ay asbaha ma dzukira min asma'il makan. Dari ini ada 13 contoh ya, bukan berarti hanya ada 13 ini saja zarful makan ya. Zarful makan ada juga yang lainnya, hanya saja kita cukupkan dengan yang paling sering dipakai dalam sehari-hari, yaitu 13 ini. Wa kulluha a'ni zurufuz zaman wal makan mansubatun bitakdiri fi, dan semuanya yaitu zarf zaman dan zarf makan itu dihukumi mansub dengan takdir huruf jar fi. Ya. Taib, itu dia pembahasan tentang zarfuz zaman dan zarful makan, keterangan waktu dan keterangan tempat. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya, bab baru pembahasan tentang al-hal. Berarti ini mansubat yang keempat. Zarful zaman dan zarful makan kita hitung satu ya, karena dia biasanya barengan ya. Baik, insyaallah akan kita bahas mansubat selanjutnya, yaitu al-hal, pengertiannya dan contoh-contohnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.